Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, dalam video pembelajaran materi fikih kelas 4 kali ini, kita akan membahas tentang syarat sah sholat dan rukun sholat bagian pertama, yaitu niat sampai ruku. Syarat adalah perkara yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sebuah ibadah tertentu. Adapun syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas. Jika masih berhadas kecil, maka kita harus melakukan wudhu atau tayamum terlebih dahulu. Dan jika hadas besar, maka harus melakukan mandi junub atau mandi besar terlebih dahulu. Yang nomor 2, suci badan, pakaian, dan tempat. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus terjaga kesuciannya dan tidak cukup hanya sekedar bersih seperti halnya wangi, baru, rapi, atau tidak berdebu saja. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib tertutupi. Adapun batasan aurat adalah jika laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan atau kaki menurut pendapat ulama yang masyhur. Kemudian yang nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Arah kiblat bagi umat muslim adalah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah yaitu di Masjidil Haram. Syarat sah yang kelima yaitu mengetahui waktu sholat. Sholat subuh dimulai munculnya fajar sodik hingga munculnya matahari. Sholat zuhur mulai condongnya matahari ke barat hingga panjang bayangan sama dengan benda tersebut. Sholat asar mulai bayangan lebih panjang sedikit dari bendanya hingga terbenamnya matahari. Sedangkan sholat maghrib mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah, serta sholat Isya mulai hilangnya mega merah hingga munculnya fajar sodik. Adapun waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat di antaranya, yang pertama setelah sholat subuh sampai keluar matahari. Yang kedua, ketika keluar matahari sampai matahari naik kira-kira setinggi tombak atau tongkat. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala kecuali hari Jumat. Nomor 4, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Berikutnya, rukun sholat bagian pertama, yaitu mulai niat sampai ruku. Rukun sholat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang harus dikerjakan ketika melaksanakan sholat. Apabila salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka sholat tersebut secara syar'i tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dalam hal ini, meninggalkan rukun sholat ada 2 aspek. Yang pertama, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Maka sesuai kesepakatan para ulama, sholatnya tidak sah dan batal. Yang kedua, meninggalkan rukun sholat karena lupa. Dalam keadaan seperti ini, ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apabila yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulang dari awal. Yang kedua, apabila mampu untuk mendapat rukun itu lagi, wajib untuk melakukannya kembali. Yang ketiga, apabila tidak mampu untuk mendapati lagi, sholatnya batal. Namun, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa sholatnya tetap sah, namun rokaat yang tertinggal rukun tadi menjadi hilang atau tidak terhitung sehingga harus menambah 1 rakaat lagi. Rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu.
Berdiri bagi yang mampu dikhususkan untuk sholat wajib atau sholat fardu saja. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk meskipun mampu untuk berdiri. Namun pada hakikatnya yang lebih afdol atau yang lebih utama adalah dengan berdiri. Jika memang benar tidak mampu untuk berdiri, maka duduk yang paling utama adalah duduk iftirosh. Rukun sholat yang kedua adalah niat. Niat adalah al-qasdu bil qalbi, artinya menyengaja dalam hati. Niat dilaksanakan bersamaan dengan awal-awal takbiratul ihram. Niat tempatnya ada di dalam hati, yaitu dengan memusatkan pikiran dan hatinya terhadap sholat yang sedang ia kerjakan dan sifat-sifatnya pun harus jelas pula. Untuk itu, agar niat itu lebih tertata, maka diperbolehkan untuk melafalkan niat sholat. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir yang dijadikan sebagai pembuka sholat. Lafaz takbiratul ihram yang termasuk rukun sholat adalah Allahu Akbar. Lafaz takbir tersebut tidak dapat diganti dengan ucapan yang lain meskipun maknanya sama. Ketika melafalkan takbiratul ihram, wajib sekiranya diperdengarkan bagi dirinya sendiri. Rukun sholat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah di setiap rakaat itu hukumnya adalah wajib. Berikutnya, rukun sholat yang kelima adalah ruku dengan tuma'ninah. Posisi ruku ialah dengan meratakan punggung dan leher. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut dengan jari-jari tangan direnggangkan. Kedua siku diluruskan dan tidak bertempetan antara siku kiri dan siku kanan bagi laki-laki. Kemudian, ruku itu harus disertai dengan tuma'ninah. Tuma'ninah adalah keadaan atau kondisi tenang yang mana setiap persendian di dalam tubuh ini juga tenang. Adapun batasan waktu minimal tuma'ninah adalah sekiranya cukup untuk membaca satu zikir di dalam ruku'. Anak-anak, demikianlah pembahasan syarat sah sholat dan rukun sholat bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.